Wabarakatuh. Nama. Nama Rusmaini. Rusmaini. Iya, Rusmaini. Saya mau tanyakan tentang akun pembayaran, Pak. Iya. Untuk enggak salah ya, Pak, kalau kita pakai akun pembayaran W8 atau W9. Iya. W8, W9. Pembayaran pakai W8 W9. Iya. Apa enggak masalah, Pak? Terus Cuman itu aja. Nama Nurhayati. Mau nanya tentang FB Pro. Apa iya kalau kita pakai musik dari FB bisa memperlambat monetisasi iklan di Reel? ingat tinggal nanya kan? Sudah dicatat nanya ya. Yang nanya sudah dicatat tinggal nanya, hati-hati Pak. Dari TikTok. TikTok. Gimana apa tipsnya buat biar TikTok kita tuh bisa terbaca gitu, biar followernya tuh nambah, karena saya ngikutin katanya harus nonton videonya sampai habis, like sama komen itu belum bisa naik gitu. Itu aja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Mas, wah luar biasa. Ternyata diam-diam ternyata konten kreator juga di sini Bang Di. Cuma sayangnya buka habis katanya belum pro ya. Oke. Oh gitu. Oke, segera nanti kirim linknya. Tinggal dikirim linknya. Oke. Iya, karena begini. Ini bukan sekedar halusinasi gitu loh. Pasar masing-masing punya audiens masing-masing. Udah ada pasarannya gitu. Santai aja, konten aja dulu gitu. Ya, di konten aja dulu. Nah, pertanyaannya sangat luar biasa ini Bu. Kenapa? Apakah musik itu mempengaruhi nggak untuk Facebook kita? Mempengaruhi. Pertama, tidak semua musik itu pertama kali diterima, apalagi musik-musik yang tidak diperbolehkan oleh Facebook. Jadi ada musik-musik yang otomatis ada di Facebook itu yang kita sarankan. Karena ternyata nggak tahu permainan musik antara musik dan kita nggak tahu, cuman ternyata di Facebook itu tidak semua musik itu bisa diperbolehkan dipakai untuk membuat konten reel ataupun video panjang. Ada musik-musik yang sudah disiapkan oleh Facebook itu sendiri. Enggak. Saya saranin pakai musik yang viral saat ini. Ada kita disuruh klik musik viral, ada viral. Pokoknya musik, karena itu semakin relate video kita dengan musik itu semakin terpanggil video kita ditonton. Contoh, jangan ya itu pernah dengar ya? Jangan deh ya, karena itu ada kata-kata musik-musik kayak gitu ya. Jangan deh ya gitu. Ada juga anak yang nyapin, ibu nyapin anaknya itu, tau gak sih? Apa sih musiknya itu? Sayang, lihat ibu, kayak gitu kan? Itu lagi viral. Jadi lihat ibu, gitu gak sih? Yakin, coba panggil anaknya buat kayak gitu, panggil. Yang satu lagi ada Agus nangis, Agus sakit, apa sih? Agus sakit, Agus sedih ya. Agus sedih gitu. Nah, sahabat, kenapa? Tinggal ambil itu napas, pakai kacamata, Agus sedih, cepet kok. Nah, jadi video. Jadi sekali lagi seperti yang disampaikan sama Bang Rudi, nggak bisa kita terlalu idealis di konten kreator ini. Harus kita nyari sensasi gitu loh. Kalau serius mau dapat duit. Kalau hanya untuk konten pribadi ya sah, mau ngapain aja silakan. Tapi kalau mau serius nyari duit, tolong buat video-video yang di luar out of the box. Yang viral saat ini, Agus sedih, Elzio lihat mama, gitu. Itu dibuat. Yakin cepet kok. Itu modalnya Bu ya. Nah, jadi thank you. Aku udah bisa Yura, kan itu juga bisa dipakai kan. Nah, itu kalimat-kalimat yang biasa dipakai sama musik yang tadi. Oke, next TikTok sekarang. Atau terus main aja ya, akun pembayaran. Nah, pas kita ngisi NPWP itu ada W8 W9. Di YouTube juga pas kita ngisi pembayaran itu dia kayak gitu.
Itu untuk akun pembayaran Australia, Amerika, sama Singapura. Kenapa kita isi itu? Itu untuk mengurangi biar tidak kepotong 5-10% dari hasil Facebook kita. Nah, kalau sudah kita isi itu, maka tinggal kita menunggu uangnya masuk ke rekening. Kalau sudah isi itu. Nah, apa bedanya W8 sama W9? Itu proses validasi dari ketentuan pihak Meta bahwa kita itu serius loh. Di situ ada formulir kan, kita centang nama di situ, ada tanda tangan. Nah, itu setelah isi itu sudah selesai dah. Sekarang tinggal nunggu untuk pembayaran. Nah, itu bedanya dari yang dua itu. Verifikasi bahwa kita berhak, layak untuk dapat penghasilan dari konten-konten yang kita buat. Itu Bu Rosmiani. Nanti kita akan cek lagi nanti di belakang layar. Oke, kemudian sekarang Mbak Dini ya. Nah, Mbak Dini ini terkait TikTok. Gimana caranya dia dapat follower nambah? Oh, ada video saya itu sampai 1 juta, sampai FYP misalkan. Ada videonya kok stagnan, itu penontonnya hanya 200. Algoritmanya begini. Kita ngupload video di TikTok, pertama, itu video kita disebar dulu ke 200 orang. Kalau 200 orang ini tidak ada interaksi, tidak ada like, tidak ada komen, stuck dia di situ. Tapi kalau ada like di situ, minimal 3% akan disebar lagi ke 700 orang. Kalau 700 orang ini ada like-nya, disebar lagi ke 1000 orang. Begitu seterusnya, itu yang bikin dia FYP. Ya, nah makanya usahakan di videonya itu harus menarik, mengandung air tadi itu. Hook-nya bagus, isinya ada, dan ada call to action-nya. Nah, kenapa kok kontennya banyak, kontennya bagus Mbak Dini, tapi views-nya dikit? Kemungkinan satu, dikaitkan keranjang kuning. Kalau kita kaitkan keranjang kuning, itu dibatasi dia penontonnya sama pihak TikTok. Yang pertama, jadi kalau mau cepat FYP, jangan kaitkan keranjang kuning di videonya itu. Yang kedua, yang bikin dia stagnan, sulit bikin follower dan seterusnya, itu kemungkinan ada similaritas, kemiripan dari konten kita yang sekarang sama yang kemarin atau yang sebelumnya. Jangan ada yang mirip-mirip gitu. Yang ketiga, kita kurang optimasi. Kadang kita kan bikin konten itu semaunya gue gitu kan. Kita bikin judul semau kita. Jangan, harus bikin judul itu sesuai dengan apa yang dicari sama orang. Ya, misalkan cara masak suami orang. Cek dulu, apakah ada yang nyari cara masak suami orang. Oh, ternyata ada. Diubah. Gitu. Nah, harus buat judul sesuai dengan yang dicari sama orang. Nah, terus dioptimasi di deskripsinya dan di hashtagnya. Ada kan FYP, for your page, itu harus dioptimasi hashtag-hashtag itu. Itu rumusnya UTDT. Ada URL, ada title, ada deskripsi, ada hashtag. Itu harus dilengkapi yang 4 ekor itu. Judulnya harus relate dengan deskripsinya, deskripsi harus relate dengan hashtagnya. Jadi itu yang menyebabkan dia cepat FYP.